Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Hari ini kita masih bisa melaksanakan PJJ. Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ibu lanjutkan. Kita masuk ke bab 2, yaitu materi kita tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk hari ini kita akan mempelajari, yaitu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik dapat membedakan perkembangbiakan aseksual dan seksual pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis munculnya keanekaragaman pada makhluk hidup. Ya, materinya yang pertama, sistem perkembangbiakan tumbuhan yang untuk hari ini kita pelajari. Yang kedua, sistem perkembangbiakan hewan di minggu depan kita pelajari. Oke? Kita masuk ke berikutnya. Oke, sistem perkembangbiakan tumbuhan. Di sistem perkembangbiakan tumbuhan ada 4 yang akan kita pelajari lagi, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, Gymnospermae, pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, dan yang terakhir adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Apa sih Angiospermae itu? Angiospermae itu berasal dari 2 kata, yaitu angios berarti tertutup dan spermae berarti biji. Yang disimpulkan adalah bahwa Angiospermae itu adalah tumbuhan biji tertutup. Nah, contohnya ini adalah bunga anggrek ya. Nah, di Angiospermae ini cara perkembangbiakannya ada 2, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual. Nah, di dalam vegetatif ini ada 2, yaitu vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Kita bahas pertama vegetatif alami, yaitu dengan perkembangbiakan dengan cara rizoma, stolon, umbi lapis seperti bawang merah, umbi batang kentang, tunas pisang, dan tunas adventif atau cocor bebek ya. Nah, vegetatif buatan dengan cara stek, merunduk, dan mencangkok. Nah, ini adalah contoh-contoh cara perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan. Generatif berarti perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Nah, yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, kita lihat di sini adalah bunga ya, bunga kembang sepatu. Nah, di mana ada gamet jantannya dan gamet betinanya, ada kepala putik dan ada benang sari. Ya, seperti apa prosesnya? Nah, di sini ada terjadi fertilisasi atau namanya pembuahan. Ya, di mana calon tumbuhan baru di sini kita lihat pertama adalah ada biji, kemudian kecambah. Nah, di mana sel telur dan sel sperma bertemu dengan bantuan angin, ya. Mungkin dengan serangga juga bisa. Nah, seperti ini prosesnya. Bulir serbuk sari membentuk bulu serbuk sari. Nah, di mana kandungannya itu akan membentuk nanti inti sel, kemudian pembuahan sel telur, generatif 1 dan generatif 2, sehingga nanti terjadilah tunas baru. Nah, itu untuk yang Angiospermae. Sekarang kita lanjutkan ke perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, tumbuhan biji terbuka. Nah, dikatakan tumbuhan biji terbuka yang artinya adalah bahwa tidak mempunyai selaput pembungkus untuk bijinya karena terlihat langsung dan dapat ditemukan di antara dedaunan penyusunnya. Nah, kita lihat pakis haji ya, contohnya seperti ini. Oke, pada bakal biji terdapat struktur liang biji dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi atau penghasil. Kemudian kita lihat metagenesis. Metagenesis itu adalah pergiliran keturunan. Nah, kita lihat lagi. Nah,
Seperti ini adalah proses terjadinya metagenesis tumbuhan dari gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka tadi, yaitu dimana yang pertama adalah Strobilus jantan dan Strobilus betina akan memproses menjadi mikrosporangium sampai nanti bertemu spermatozoid dan sel telur bertemu menghasilkan zigot atau bakal biji, yaitu dengan embrio, kemudian embrio berkembang menjadi biji dan muncullah tumbuhan gymnospermae. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Semua tahu ya tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakannya secara generatif juga dan vegetatif juga, di mana tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian. Nah, itu tadi yang Ibu katakan sebagai metagenesis, pergiliran keturunan, sehingga bisa berkembang secara vegetatif dan bisa juga secara generatif. Nah, fase vegetatifnya, pada saat dia berkembang secara vegetatif, maka dia fasenya itu atau tahapannya itu adalah menghasilkan sporopit. Nah, sporopit atau spora ya. Sedangkan fase generatifnya, maka gametofitnya menghasilkan gamet, baik jantan maupun betina, gitu ya. Nah, ini adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Yang sebelah kiri adalah tumbuhan lumut dan sebelah kanan adalah tumbuhan paku. Nah, metagenesis tadi pergiliran keturunan, baik menghasilkan secara generatif maupun vegetatif. Nah, ini kita contohkan adalah Marsantia polymorpha atau lumut hati ya. Lumut hati ya. Nah, di sini prosesnya spora tadi kita katakan, berarti kalau spora itu melakukan vegetatif ya. Nah, kemudian berkembang menjadi lumut muda, kemudian gametofitnya, tumbuhan lumut dewasa, kemudian membelah menjadi archegonium dan antheridium. Maksudnya bukan membelah ya, tetapi di sini adalah tumbuhan lumutnya itu di mana sel telur dan spermatozoidnya gitu bertemu. Jadi tadi kalau sporanya itu dengan cara vegetatifnya, sedangkan dengan cara generatifnya adalah sel telur dan spermatozoid bertemu sehingga terjadilah menghasilkan zigot. Nah, zigotnya itu akan menghasilkan sporopit dan terakhir adalah sporangium. Kemudian muncul tumbuhan baru. Metagenesis tumbuhan paku. Nah, kita lihat di sini paku kawat ya, atau bahasa latinnya adalah Lycopodium sp. Nah, ini metagenesis juga menggunakan vegetatif dan generatif perkembangbiakannya, di mana yang pertama adalah sporanya, kemudian berkembang protalium merupakan gametofitnya ya. Gamet itu sel kelaminnya. Nah, sehingga pada saat dia terjadi generatif, maka spermatozoid dan ovum bertemu, maka menghasilkan zigot. Nah, zigot berkembang menjadi tumbuhan paku, kemudian spit dan sporangium, tumbuhan baru. Nah, metagenesis tumbuhan paku heterospora, yaitu semanggi. Ya. Nah, ini juga nggak jauh beda. Pertama, dia itu menggunakan generatif ya, karena di sini spermatozoid ovum itu bertemu kemudian menghasilkan zigot. Mikrospora, makrospora, berarti yang di sebelah kanan itu adalah bagian dari gamet betina dan sebelah kiri adalah gamet jantan. Nah, ini untuk metagenesis tumbuhan paku peralihan, paku ekor kuda ya, hampir sama dengan tumbuhan paku yang sebelumnya ya, sebelum ini. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, di mana untuk menghasilkan tumbuhan di zaman sekarang di perkotaan, apalagi rumah kita yang tidak ada lahan lagi, sehingga bagaimana cara mereproduksi. Reproduksi berarti menghasilkan tumbuhan dengan cara teknologi, dengan canggih. Nah, ada 3 caranya, yaitu dengan cara hidroponik, yaitu menggunakan air sebagai pengganti dari tanaman. Kemudian vertikultura adalah tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat.
Nah, dengan cara kultur jaringan, yaitu memperbanyak tanaman dengan media, yaitu yang steril, yang mengandung nutrisi, tetapi ada di suatu wadah. Nah, kalau kita sudah menggunakan ini, otomatis kan tidak banyak yang kita harus gunakan lahan tanah. Dinding saja bisa, tembok gitu bisa kita gunakan untuk membuat atau menghasilkan suatu tanaman. Nah, seperti ini gambarnya. Ya. Ini bisa kita lakukan dengan cara hidroponik, air, ya kan, vertikultura, membuat instalasi bergantung jadi hanya satu batang gitu ya. Bisa kita gunakan banyak tanaman. Kemudian kultur jaringan memanfaatkannya dengan bahan media yang ada. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian mengerti tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.